Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulan Fitriani Soekarno. Saya guru PKK dari SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor mahasiswa 2331427134889. Prodi Pemasaran LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan selamat menikmati video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, silakan salah satu anak untuk memimpin doa, ketua kelas atau yang mewakili. Mas, signatur silakan disampaikan doa. Doa mulai. Baik, amin. Terima kasih. Sebelumnya kita mau presensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Baik, Kiki Amelia, ada? Oke, Ilis Diana. Baik, Rukian Laila, Medika Gra. Oke, kemudian Sahal Fadli. Oke, baik. Reno Maulana, ya. Naufal Faiz, ya. Najib Putri, baik. Nikmati Soliha, ya. Puspita Sari, ada. Oke Mbak. Renita Larasati, siap. Sohibul Firdaus, oke. Perlita, ya. Yuliana Fitri, baik. Yusril Fadila, Zulfaah, oke. Muhammad Yusril Afami, oke, baik. Ternyata tadi ada satu ya yang rupanya Mas signatur ya. Terima kasih karena sudah presensi dan kalian semuanya hadir hari ini. Silakan dicek kerapihannya, kelengkapannya, sudahkah bawa alat tulisnya, buku-bukunya. Nah, baik, kalau sudah dicek, sebelum kita menginjak ke materi sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kalian akan belajar memahami tentang konsep layanan purna jual. Dan yang kedua adalah kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen berkaitan dengan layanan purna jual. Jadi nanti pada hari ini kalian akan belajar konsep itu, belajar menganalisa yang saya yakin ini masih berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya. Materi kita sebelumnya berkaitan dengan pelayanan penjualan, di mana kalian belajar kaitannya dengan pelayanan prima. Ayo, adakah yang masih ingat kemarin pekan sebelumnya kita belajar tentang pelayanan prima? Adakah yang masih ingat kemarin? Yang namanya prima, ada nggak yang namanya prima di sini? Nggak ada ya? Oke, berarti apa kira-kira pelayanan prima itu kemarin? Pelayanan yang apa? Pelayanan prima itu? Pelayanan yang baik, yang sempurna dari segi layanan, kualitas produk, mungkin bagaimana cara kita berhadapan dengan pelanggan dan sebagainya. Nah, itu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, pastinya apa? Kalian sudah mulai bisa berpikir ke depan. Oh iya, nanti saya setelah lulus mau gimana sih? Saya mau apa sih nanti setelah lulus?
Jadi sudah mulai ini ya, berpikir di sini ya, sambil kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, gimana? Sudah semangat atau perlu ditambah semangatnya lagi? Sudah semangat, oke. Sudah ya. Baik, kalau gitu langsung saja. Sebelum kita menginjak ke materi yang penjelasan tadi, kita lihat dulu ada sedikit video dari saya. Layanan SB itu seperti apa? Bapak menunggu sampai berhari-hari. Layanan terjemputnya sudah tersedia di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Ini mudah dan cepat. Layanan digital service yang bisa memperbaiki langsung di tempat. Semuanya bisa cepat selesai dan saya bisa kembali bekerja. Tinggal telepon dan saya akan dapat informasi yang saya Tekan 0801112111 dan akan terhubung dengan customer service yang selalu siap membantu kita. 34 provinsi dan 300 kota di seluruh Indonesia. Layanan janji untuk pelanggan nomor 1 membuat hidup Anda lebih mudah. Baik, kira-kira dari video tadi adakah yang sudah mulai terbersit di pola pikir kalian? Tentang apa kira-kira itu? Apa tadi? Ayo, salah satu coba. Mas, Bojo, di belakang. Pelayanan. Tadi kalau dalam video tadi yang sederhana, singkat ya tadi ya videonya, tapi saya yakin itu sangat bermakna. Dimana salah satu dari produsen apa tadi? Iya, produsen ini ya salah satu perangkat elektronik yang mungkin kalian sudah sangat familiar. Dimana apa? Memberikan layanan setelah penjualan dari produknya tersebut, sehingga apa? Berdampak positif kepada para pelanggannya atau kepada para konsumennya. Baik, sekarang silakan perhatikannya. Dari depan ini ada gambar apa ini? Baik. Kalau kalian melihat seseorang yang tiba-tiba menggunakan semacam headset atau headphone ya, pasti kalian berpikir, iya Bu, itu adalah customer service. Nah, baik. Customer service di sini menjadi salah satu apa? Bisa menjadi salah satu faktor penunjang dari layanan Purna Jua. Yuk kita lanjut sekarang. Kalian bisa perhatikan di sini ada pengertiannya. Kita lihat, kita bahas dulu yang paling basic, yang namanya purna. Purna itu berarti gimana? Purna itu sudah ya. Contohnya apa? Purna siswa. Nah, berarti kan sudah selesai jadi siswa. Nah, kalau purna jual berarti apa? Sudah selesai dijual. Baik. Sekarang tinggal kita lihat pengertian menurut salah satu tokoh ya. Layanan purna jual adalah layanan yang disediakan oleh produsen kepada konsumennya setelah melakukan pembelian produk perusahaan. Dimana tadi videonya sudah kalian lihat. Oh, contohnya salah satu produsen produk elektronik tadi. Nah, kemudian yang kedua, ada salah satu pengertian juga adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dalam hal apa? Satu, jaminan mutu, daya tahan, ataupun kehandalan kurangnya atau sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Nah, kalau kalian sudah tahu konsepnya, ada tujuannya, ini juga menjadi satu hal yang penting ya. Sesuatu dilaksanakan itu pasti punya tujuan. Kalian sekolah punya tujuan enggak? Punya. Tujuannya apa kira-kira? Ayo. Mas, tujuannya sekolah apa kalau kamu? Ayo. Apa coba kira-kira? Cari ilmu. Oke, Mbak. Tujuannya? Ayo, tujuan sekolah apa coba?
Tadi temanmu cari ilmu, cari teman. Nggak cari paksaku. Kenapa? Sebelahnya. Oh, baik. Ternyata semua hal itu mesti punya yang namanya tujuan. Kalau di sini salah satunya adalah tujuannya menjadi sarana agar terciptanya rasa loyal dari konsumen sehingga diharapkan menjadi pelanggan. Ada dua kosakata yang berbeda di sini. Adakah yang bisa memberitahu apa itu perbedaannya? Ayo, konsumen sama pelanggan. Betul, apa kira-kira? Beda nama? Oh, beda nama. Benar, beda nama. Ya. Apa? Ayo, konsumen karo pelanggan ini bedanya apa? Enggak apa-apa yang keras. Ya. Konsumen sifatnya boleh jadi sementara, hanya sekali dua kali saja. Tapi apa? Kalau pelanggan bisa continue ya berkali-kali. Dan sifatnya loyal. Apa terloyal itu? Apa terloyal itu? Setia. Loyal itu setia. Nah, ada tujuan juga yang merupakan hal yang penting di sini. Kalian bisa perhatikan, selain tujuan yang pertama tadi membuat konsumen menjadi pelanggan, yang kedua adalah di sini ada mengantisipasi atau sebagai langkah antisipasi viralnya ketidakpuasan konsumen. Pernahkah mendengar suatu kasus bahwasanya karena sesuatu hal yang tidak sesuai jadi viral? Pernah, apa contohnya coba? Ya, misalnya kalau dalam pelayanan suatu produk atau jasa, bisa produk barang, maka apa? Ketika tidak sesuai dan konsumen tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai ekspektasi, maka apa? Bisa saja muncullah kekuatan apa? Word of mouth. Apa itu word of mouth? Kekuatan apa ini? Iya loh, ini punya kekuatan ya. Mulut itu punya kekuatan loh. Kekuatannya di mana? Nyebar dari satu ke satu yang lain. Wah, bisa seantero itu ya. Gak usah jauh-jauh lah. Kita di sini aja wis. Ya. Satu si A misalnya lagi ada sesuatu dengannya temennya yang lain. Tiba-tiba apa? Aku gak suka tuh. Nah, cerita ke temennya. Temennya cerita lagi ke temennya. Muter wis. Ya. Jadi apa? Itulah kekuatan utama. Jadi di sini adalah layanan purna jual sebagai langkah untuk mengantisipasi viralnya. Viralnya apa? Viralnya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu pelayanan. Yang keempat, nah ini yang keempat juga menjadi salah satu hal penting loh. Halo, mbaknya sudah bisa fokus? Apa kira-kira yang keempat? Coba mbak dibaca keras. Berdiri aja, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ternyata. Oh ya sudah. Guys, berdiri coba, baca yang keras. Bisa nggak? Kalian nggak? Sebelahnya pak, sebelahnya nggak apa-apa. Ya coba, dibaca yang keras yang keempat. Layanan pengaduan sebagai langkah antisipasi viralnya ketidakpuasan konsumen terhadap produk Penanganan. bahwa dapat menyelamatkan citra perusahaan. Ya, baik. Itu yang pertama ya, bisa menyelamatkan citra perusahaan. Yang berikutnya. Nah, baca yang keras. Baik, berarti apa? Agar konsumen merasa aman. Aman dari apa? Aman dari apa coba? Aman dari apa mas? Aman dari apa? Dari apa coba? Dari apa?
Iya, betul. Bisa jadi aman dari resiko penipuan, tidak sesuainya produk dengan yang seharusnya. Produknya berfungsi misalnya, oh ini bisa merekam dengan baik, ternyata nggak bisa berfungsi. Berarti ini apa? Untuk menambah keamanan atau rasa aman. Baik, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan hal yang harus kita selesaikan hari ini? Sudah cukup paham? Oke, masih semangat? Sudah mulai lemas? Enggak ya? Biar lebih semangat lagi, biar badannya agak bergerak. Sebelum kita menyelesaikan KKPD setelah ini, biar banyak bergerak. Ayo, sekarang kita pegangan dulu, silakan berdiri sambil kalian perhatikan yang ada di depan. Ya, apa? Pegangan dulu. Sambil berdiri, silakan berdiri, menyesuaikan tempat yang nyaman bagi kalian. Ini ada sesuatu yang sederhana, tapi bisa jadi ya sedikit. Ayo, bisa diikuti ya? Silakan berdiri. Gak apa-apa, ayo. Ayo, silakan. Ya, berdiri. Siap. Ayo. Ke depan ikan berenang yang rajin siap bergerak. Ayo, ya, ayo. Tim pagar bunda. Ayo, berdoa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, SMK bisa. SMK CCP Delina. Oke, semangat lagi ya, tepuk tangan dulu. Gimana? Sudah mulai bergangan ya? Oke. Oke, sudah mulai nyaman ini sekarang ya, sudah mulai bergangan. Walaupun sederhana, tapi saya rasa Pak bisa menggerakkan badan, bisa semangat, fresh lagi ya. Baik. Oke, kemudian untuk sekarang kalian bisa mulai menyelesaikan untuk LKPD kalian. Ini saya memiliki lembar kerja peserta didik ya. Saya akan bagikan di setiap kelompok satu. Nanti bisa diisikan dan kalian baca terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk cara pengerjaan yang ada di LKPD kalian. Kira-kira disuruh apa di situ dan dibaca ada satu permasalahan yang harus kalian selesaikan di sana. Nanti setelah dibaca, kalian bisa menggunakan berbagai macam sumber. Kira-kira sumber apa? Sumber untuk kalian bisa melengkapi lembar kerja yang sudah saya berikan. Ingat, dalam satu kelompok harus saling bekerja sama. Dan setelah dibaca nanti, oke, saya kasih waktu sebentar aja untuk baca dulu. Berapa detik? Silakan dibaca dulu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Sudah dibaca? Di tangan saya ada apa ini? Ada kertas. Baik, ada kertas origami. Sebetulnya saya tidak minta kalian untuk bikin origami sih. Tapi apa? Ini adalah lembaran yang akan saya bagikan ke kalian satu-satu. Nanti boleh pilih warna, bebas kalian boleh pilih warna yang benar. Yang harus kalian lakukan selama kalian menyelesaikan tugas kalian tadi,
kan ada permasalahan di situ sudah didiskusikan. Ingat dari masing-masing di sini kan ini dalam satu kelompok ada beberapa siswa ya. Jadi nanti kalian saling bertanya dengan temannya. Misalnya begini, kalian nanti boleh mencari dulu sumber-sumbernya, boleh dari internet, boleh dari buku bacaan yang kalian bawa. Kemudian kalian anggap saja kalian ini saling berpartner, misalnya si A dan si B. Si A bisa bertanya si B, kira-kira pengalaman kamu sesuai dengan yang ada di sini apa? Bisa kalian gunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan hasil dari penyelesaian masalah tadi. Coba kira-kira paham nggak di sini? Ya, misalnya gini, anggap saja Nadine sama Sahal. Misalnya begini, Nadine bertanya sama Sahal, misalnya kaitannya dengan yang harus kalian selesaikan. Sahal, karena sekarang kan kita diminta untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada di situ. Maka Sahal bisa memberikan sedikit wawasannya, mungkin berbagi pengalamannya Sahal. Nah, Nadine yang harus menuliskan di sini sebagai nanti pertimbangan untuk mengisikan lembar jawaban tersebut. Jadi apa? Semuanya harus bekerja sama, alias tidak ada yang apa? Ya, benar, nggak ada yang benar itu. Semuanya harus kerja. Saling bertanya. Kalau ada tiga orang atau 4 orang misalnya, saling bertanya gantian. Jadi nanti satu lembar ini satu kelompok akan dapat 2. Cukup ya. Boleh memilih. Bebas. Kalian bebas pilih warna, silakan ambil 2 warna. Terserah. Baik, sudah ya. Sekarang kita pilih secara acak. Ini saya sudah buat antara 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak tahu kalian nanti yang mana yang bakal maju. Baik, saya akan minta salah satu anak ke depan untuk mengambil 2 saja yang ada di sini. Saya tidak tahu kelompok berapa yang nanti akan maju. Minta tolong, silakan 2 anak yang maju ke depan, ngambil 2. Silakan. Kelompok berapa yang maju? Mbak, Mas, bisa disebutkan dengan keras? 3. Kelompok 2. Kelompok 3, ya. Baik, silakan. Oke, siap-siap bagi yang disebutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Dipersiapkan untuk ke depan. Dengan kalian yang pilih ya, saya tidak ikut-ikutan, saya hanya memberikan opsi saja. Ya, silakan dipersiapkan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan persiapan. Yang lain nanti bisa mengajukan pertanyaan apabila memang bisa gerak. Yuk, siap-siap dulu. Siapa? Dari kelompok 2 dan 3 yang mau maju terlebih dahulu. Siapa? Dari kelompok 2 dan 3? 3. Ayo, silakan maju dulu, Mas. Tidak usah lihat, sudah kamu simpulkan aja. Ya, kamu kali juga boleh, silakan. Baik, ayo silakan Mas. Ya, silakan yang keras. Oke, siap. Silakan, yang keras. Salam dulu, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sanjaya. Saya mewakili dari kelompok 3. Ini saya akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 1. Faktor garansi produk. Garansi yang jelas dan adil memberikan rasa percaya diri pada pelanggan dan mempengaruhi kepuasan mereka. Dan faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk, pelanggan cenderung puas jika produk yang mereka beli memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kedua adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu
pemenuhan janji dan penetapan waktu dalam memberikan pelayanan keseluruhan juga dapat memperkuat kepuasan pelanggan itu sendiri. Faktor yang ketiga, faktor yang keempat, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan, respon yang cepat dan ramah dari tim pelayanan pelanggan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Yang kelima adalah proses klaim garansi. Proses klaim garansi, efisiensi dan kemudahan dalam proses klaim garansi dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap pelayanan penjual itu. Oke, baik. Sudah disampaikan. Adakah yang mau bertanya? Saya memiliki salah satu yang ada di tangan saya. Jadi yang mau bertanya bisa angkat tangan. Kecuali kelompoknya ya, kelompoknya akan bantu jawab. Ayo, silakan. Bagi yang bertanya, oke Mbak, silakan. Pertanyaannya. Silakan berdiri Mbak, berdiri aja biar keras. Berdiri Mbak. Oke, yang keras. Mau tanya sesuatu. Kan kalau mau beli motor, tapi harus kayak servis baik, tapi tempatnya tuh beda jauh dari sini. Itu kalau lama garansinya otomatis akan tutup. Itu garansi otomatis. Dengan hukum atau Menurut cerita. siapa kalian? Jadi ada yang bertanya tadi kalau garansinya itu kan harusnya berlaku tapi tempatnya jauh. Otomatis kan kita nggak bisa ke sana. Mau nggak mau kan garansinya nggak. Kira-kira gimana itu? Mungkin bisa ditanyakan lagi kepada pelayanan customer service dan ya mungkin itu saja. Berarti harus mengkonfirmasi kembali ya ada layanan customer service ya. Gimana Mbak? Ini tadi sudah dijawab sama teman kamu. Ayo, gimana? Harus konfirmasi lagi kalau tempatnya jauh. Sudah sesuai dengan Mungkin ya, mungkin susah dan kalau tidak sesuai hukum bisa tanyakan. Oke, baik, saya tengahnya dulu ya. Jadi di sini adalah ketika misalnya suatu tempatnya itu jauh, kemudian kita nggak bisa ke sana. Yang pertama, satu, boleh jadi itu menjadi resiko konsumsi. Kalau beli misalnya, mohon maaf ya ini ya, setidaknya kalau kita pengen yang dekat, ya pastinya carilah sesuatu yang mungkin dekat dengan yang bisa kita jangkau. Kalau misalnya kamu beli di Jakarta, rumah kamu di Tuban. Kalau kamu misalnya tempat servisnya hanya ada di Jakarta atau paling dekat Surabaya misalnya, ya mau nggak mau kamu harus punya effort apa? Harus punya upaya ke sana. Kalau memang kamu tidak punya upaya ke sana, ya mau tidak mau kamu harus cari alternatif sendiri. Entah itu ke servis atau misalnya kamu dengan pengeluaran biaya pribadi ataukah yang lain. Kalau misalnya bukan garansinya hangus, ya tentu saja kembali lagi ada tanda kutip di sini. Ada sesuatu yang sesuai dengan pelanggan. Oh ya berarti resiko saya belinya kejauhan sih misalnya. Walaupun sebetulnya boleh, ya boleh. Ya itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Baik, ayo Bapak berikutnya satu kelompok lagi. Satu, Mbak, siapa yang mau dari nomor 3? Ya, silakan. Ayo. Ini harus kesempatan bagi yang lain dua saja. Saya tidak buat kesempatan banyak. Ayo Mbak, silakan Mbak. Disampaikan ke teman-temannya hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Pas ya, ada cowok, ada cewek. Oke, Ya, silakan. ya. Perkenalkan, nama saya Farida Mariska Suhanabi dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya.
tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 1. Kualitas produk. Pelanggan cenderung puas jika produk yang mereka beli memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan. 2. Harga. Harga yang wajar dan sesuai dengan nilai produk atau layanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 3. Kepercayaan. Mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap merek atau perusahaan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Survei kepuasan pelanggan. Mengirimkan survei untuk mengumpulkan umpan balik dan menilai tingkat kepuasan pelanggan. Keamanan transaksi. Pelanggan ingin merasa aman saat transaksi, jadi keamanan dalam proses penjualan juga penting. Sekian dari saya. Oke, baik. Sudah disampaikan oleh kelompok 3. Barangkali ada yang merasa belum jelas, ingin bertanya. Saya bukan 2 penanya saja. Ayo, silakan. Di tangan saya masih ada 2 apresiasi ini ya. Silakan, ayo. Bagi yang mau bertanya di kelompok 3 boleh. Oke, silakan. Mas, ayo. Mbak, ini ada salah satu yang bertanya. Mbak, silakan. Ayo, silakan. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Mbak, sampai Mas, silakan. Hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan harga? Menentukan harga. Pertama, menentukan kualitas produknya sesuai nggak dengan harganya yang pasang harganya. Baik, sesuai dengan kualitas produk. Gimana, Mas? Oke. Baik, silakan ditutup dulu, Mbak. Kemudian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Baik, beri aplaus dulu buat semuanya. Sudah berusaha untuk tadi berkolaborasi dan saling mencari informasi untuk menyelesaikan tugas kalian pada hari ini. Dan saya rasa tadi juga sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang bisa melengkapi ya untuk wawasan kalian pada hari ini. Oke, terima kasih kalian sudah benar-benar tadi apa? Mau berkolaborasi, mau maju. Berarti apa? 1, sudah berani untuk menyampaikan, itu sudah bagus. Yang kedua apa? Mau bertanya. Berarti kalian pun juga sudah mau apa? Oh, saya harus mencari wawasan yang lebih ini. Dengan bertanya saya tambah wawasannya lagi. Dari yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan? Lagi-lagi tenang, saya masih punya stok di sini. Yang bisa menyimpulkan silahkan angkat tangan. Ayo. Silahkan angkat tangan. Yang mau menyimpulkan, apa yang bisa kalian kesimpulkan dari kegiatan atau pembelajaran pada hari ini? Silahkan tangan, berdiri Mas yang keras. Kesimpulan adalah Ya. pentingnya penjual Ya. jualan suatu produk. Pentingnya Jual dalam produk. pentingnya kegiatan purna jual dalam suatu produk. Oke, terima kasih sudah presentasi. Kemudian tadi sudah bertanya jawab, sudah saling berkolaborasi. Maka tentu saja tinggal kalian kumpulkan ya tadi beberapa hasil pekerjaan yang sudah kalian selesaikan. Baik, kita tolong salah satu siswa untuk bantu saya mengumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Baik, yang dari belakang silakan dikumpulkan dulu apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih ya, ini sudah dikumpulkan. Maka setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui kuisis ya, dan tentu saja untuk Mentimeter sebagai salah satu refleksi kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, oke, hari ini saya akan adakan evaluasi dari atau menggunakan kuisis ya. Saya akan start, jadi silakan buka HP-nya masing-masing. Setelah lagi saya akan kirim ke salah satu siswa ya. Bagi yang tidak ada kuota, bagi yang sudah silakan, yang ada kuota langsung. Oke, sudah masuk 2. Yang lain bisa menyusul ya, langsung masuk. Oke, kita start dulu dari sini. Ya, nggak apa-apa. Ini kan bisa nyusul, boleh. Start itu hanya biar memudahkan yang lain dapat mengerjakan terlebih dahulu. Silakan, yang lain yang bisa bergabung silakan bergabung.
Baik. Baik, bisa langsung kita lihat ya hasilnya di sini. Baik, kemudian. Oke, terima kasih. Nah, bisa tolong silakan di-share di grup sudah. Kemudian ini yang kedua adalah kalian menanggapi bagaimana kesan kalian pada pembelajaran hari ini. Silakan kalian isikan survei melalui link Mentimeter yang saya kirimkan di grup kelas kalian. Bisa langsung diisi di di link yang sudah diberikan tadi. Saya linknya sudah ya, langsung diisi saja. Bagaimana pembelajaran yang sudah kalian laksanakan hari ini? Apakah kalian merasa senang, bahagia, ataukah mungkin ada wawasan baru yang lain? Silakan diisikan melalui survei yang saya berikan melalui link yang sudah disebarkan ke grup kelas kalian. Sudah? Bapak nanti bisa mukul yang lain ya. Oh, ini sudah ada respon yang lain. Sudah diisi semuanya? Oke, tentu saja senang ya hari ini ya? Oke, kalian dapat wawasan baru, manfaat baru, dan tentu saja jangan lupa untuk tetap terus belajar. Kenapa? Next kita bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya yang masih berkaitan dengan purna jual. Hanya saja nanti kita akan bahas mengenai apa saja keluhan pelanggan dan bagaimana cara menangani keluhan pelanggan di pertemuan kita berikutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan habis ini dipimpin doa. Tapi sebelumnya ya, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Kalian sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan baik dengan teman-temannya, sudah berusaha untuk melaksanakan belajar dengan baik. Aplaus dulu buat kita semua. Baik, terima kasih. Sekarang boleh dipimpin doa untuk salah satu. Boleh, silakan. Sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima